Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kawan tani semuanya. Kita sore ini konsepnya tanam yang kedua. Ini pemindahan penyemaian kepada ke polybag ya Mas ya. Rizky ya. Pemindahan dari penyemaian ke polybag. Ya, dari penyemaian ke polybag. Berapa batang Mas Rizky? 329 batang. 329 batang. Ya. Ya. Varietasnya ada berapa? Ada dua macam. Dua macam. Ini apa ini Mas? Yang ini Sweet Honey Pak De. Sweet Honey ya. Ya. Sweet Honey. Ada Sweet Honey dari deretan ini sampai ke sana. Ya, itu Sweet Honey semua nantinya ya. Terus yang sebelah kanan ini Mas, ini lavender ya, yang sudah ditanam ini lavender kawan. Ini hari ini juga tadi bersamaan 329 batang kita pindah tanam pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan nanti dalam perawatan tidak rewel ya, dan mudah-mudahan hasilnya lebih bagus dari panen yang pertama. Oke, sahabat tani semuanya, kita akan lanjutkan ya kepada part yang berikutnya, yaitu setelah penanaman terus nanti langsung perawatan harian ya Mas ya. Ya. Perawatan harian, mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bagus, tidak ada halangan suatu apapun ya. Oke, terima kasih Mas Rizky, selamat petang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan tani seluruh Indonesia. One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat dan selamat pagi. Salam tani Indonesia. Mas Sidik, tadi mau menanyakan, ini kan mau panen kedua ya? Betul, insya Allah. Kemarin yang pertama jas kawan, istimewa, premium. Terus ini yang kedua Mas Sidik, tolong jelaskan, kemarin dari penyemaian dipindah ke polybag. Ya. Ini Mas, tolong masih shooting itu. Nah, ini sudah dipindah ke polybag. Ini hari yang keberapa Mas Sidik? Ini hari kedua setelah pindah tanam, Mbak. Kemudian nanti kelanjutannya adalah perawatan harian. Betul. Bagaimana itu perawatan harian itu Mas? Oke, jadi Jelaskan pada teman-teman tani siap. yang sekarang baru gencar-gencarnya untuk ketahanan buah ini di Indonesia. Siap. Jadi kalau untuk menanam premium, kita proses sebelumnya semai, kurang lebih kemarin semai di 10 hari. Iya. Setelah keluar daun ketiga atau daun sejatinya, Iya. baru kita pindah tanam itu hari Senin kemarin, hari Minggu kemarin. Nah, sekarang hari Selasa sudah berumur 2 hari setelah pindah tanam atau 2 HST kita singkatnya. Jadi sekarang di umur 2 HST itu sudah keluar daun keempatnya. Ya, ini daun keempatnya Mas. Ya, jadi daun keempat sudah mulai keluar. Perkembangan sejauh ini fase vegetatif melon premiumnya sangat baik karena umur 2 hari setelah pindah tanam sudah keluar daun keempat. Nah, untuk umur segini, jadi ini masih umur kecil, itu kita penyiraman hanya dilakukan sekali sehari. Jadi fungsinya supaya media tanam tidak terlalu basah dan penyerapan air dari tanaman sendiri belum banyak.
sehingga penyiraman hanya kita lakukan sekali sehari. Nah, untuk pagi hari kegiatan kita lihat satu persatu polybag atau satu persatu tanaman yang ada di dalam polybag. Dilihat dari daunnya, bagaimana kesehatan tanaman. Jadi kita tahu tindakan apa yang akan kita lakukan ketika ada masalah. Segi pengamanan Betul. dari setiap batang itu ya. Betul. Sehingga semuanya rata-rata aman gitu ya. Siap. Iya. Boleh kita sambil jalan mungkin Boleh, lihat boleh. yang lainnya. Ayo kawan, kita saksikan ini. Ini rata-rata udah daun ke-4 lah. Iya. Mulai. Oke, dilanjut Mas Sidik. Apa lagi? Nah, ini sebelum kita pindah tanam, kan media yang kita gunakan di video-video sebelumnya itu kan menggunakan tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang fermentasi. Nah, sebelum kita pindah tanam, kita sudah menabur NPK 1616. Nah, ini sudah mulai hancur ya. ya hancur, sudah mulai membaur dengan media tanamnya. Nah, kalau diperhatikan lebih jelas lagi di sini bisa dilihat ini ada furadan. Jadi butir-butir kecil yang tidak boleh kita pegang menggunakan tangan kosong. Iya, harus steril ya. Betul. Fungsinya bukan karena media tanamnya akan terkontaminasi, tapi tangan kita yang lebih harus dijaga. Karena furadan ini fungsinya memang untuk menghindari tanaman dari semut, terutama dari entitas atau makhluk hidup yang berbahaya bagi tanaman di media tanamnya. Jadi penggunaan furadan pun tidak banyak supaya tidak membuat tanaman keracunan. Itu berbentuk kristal atau udah cair, Mas? Sudah masih bentuk butiran, Pak Dek. Oh, kristal Iya, berarti ya. ini yang jelasin. Oh iya, itu yang kecil-kecil itu kawan. Iya. Ya. Furadan- Terus apa lagi Mas Sidik? Ya, untuk sebelum pindah tanam itu saja NPK 1616 dan furadan ini sebagai antisipasi entitas atau makhluk hidup yang bisa berakibat buruk terhadap tanaman kita. Nah, selanjutnya nanti sekarang masih umur 2 HST, nanti 4 HST kita akan melakukan pemupukan untuk foliar. Foliar ini penyemprotan ke daunnya. Ya, untuk sejauh ini perawatannya kegiatan sehari-harinya kurang lebih seperti itu, Pak Dek. Oke. Mungkin ada yang masih bisa lagi atau memang itu dulu? Untuk sampai hari ini kegiatan kita memang hanya pemantauan berkala Iya. dan penyiraman juga tidak cukup banyak. Iya. Nah, mungkin jika nanti kondisi hujan, sinar matahari kurang dari 6 jam dalam sehari, kita akan penyemprotan fungisida atau untuk jamurnya, kita mengantisipasi jamurnya. Jadi kita konsepnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi rekan-rekan yang mau melakukan penanaman baik skala kecil maupun skala besar, perawatan itu tanaman harus dilakukan berkala. Tidak bisa terlebih lagi melon premium, teman-teman harus lihat setidaknya pergi kerja atau pulang kerja, atau pergi sekolah atau pulang sekolah. Jadi diharapkan jadi perawatannya tidak terlalu rumit, tapi hanya perlu dipantau secara berkala saja, Pak. Oke. Terima kasih Mas Sidik atas penjelasannya untuk teman-teman tani, kawan-kawan tani di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali setelah perawatan harian, nanti bagaimana pertumbuhan dari pohon 1 sampai luas daun keberapa nanti akan kita upload lagi kawan-kawan. Jadi jangan lupa ya, tetap semangat, berkarya terus sampai kapanpun, utamanya generasi muda ya, harus isi waktu sebaik mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya kawan tani seluruh Indonesia. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.